Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah YouTubia yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, kemuliaan, sekaligus diberikan di tempat yang begitu sangat mulia insyaallah. Baik, hari ini saya akan sedikit memberikan materi yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian. Materi yang sangat penting harus kita pahami sekaligus harus kita ketahui terkait tentang tahsinul Quran. Nah, ini riwayat pendidikan saya, bisa dilihat saya pernah SD, saya pernah TK, saya pernah SMP, saya pernah aliyah. Alhamdulillah saya pun ditakdirkan Allah bisa mengenyam dunia pesantren yang bisa mengantarkan saya bisa seperti sekarang. Riwayat organisasi, saya pernah jadi ketua OSIS di MA Al-Falah Nagreg tahun 2008, pengurus pesantren sekaligus setelah beres saya pesantren 2009, saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung tahun 2009. Ya, dan keluar 2013 lulus S1 di kampus yang sama. Saya melanjutkan pendidikan S2-nya di UPI di jurusan PAI dan saya lulus 2017. Riwayat mengajar, saya pernah mengajar di beberapa sekolah, di SMAN 13 Bandung, di SMP Bakti Bangsa MTS Ainaya, pengajar BTQ di SMAN 15 Bandung, BTQ di SMK Yapari Aktipa Bandung, kemudian pengajar Al-Quran di SMK Darut Tauhid Bandung, mengajar Quran di program studi ilmu pendidikan agama Islam, dan sekaligus hari ini saya sebagai dosen agama di Politeknik Negeri Bandung. Apa itu tahsin? Kenapa harus tahsin? Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kalau kita sudah pernah belajar tajwid, ya, dari mulai makhorijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum yang terkait di dalamnya, maka sebenarnya tahsin itu sudah tidak perlu kita pelajari. Karena pada hakikatnya tahsin ini adalah secara kebahasaan itu adalah perbaikan. Jadi memperbaiki bacaan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Itu adalah hakikat tahsin. Nah, di tajwid sebenarnya kalau kita pernah belajar, maka sebenarnya kita telah diberikan pemahaman sebelumnya terkait tentang hukum-hukum nun mati, hukum mim mati. Maka tujuan tahsin adalah memperbaiki ya bacaan kita yang kemudian belum baik menjadi baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, apa itu tajwid? Ya, tajwid pun sama. Ya, tajwid itu adalah secara lugawi itu adalah membenarkan, ya, menjadi benar, membaguskan bacaan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kenapa harus tajwid? Dalam kitab Jajariyah, ya, Syekh Ibnu Jajari mengatakan malam yujawwidul Qur'an asimu. Ya, barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid maka berdosa. Ya, sehingga menuntut ilmu karena hukumnya wajib, apalagi menuntut ilmu tajwid yang itu sebagai alat untuk kita membaca Al-Qur'an, itu adalah sesuatu yang sangat penting kita pahami sekaligus kita pelajari. Ya, jadi sangat penting kenapa harus kita belajar tajwid. Nah, ini pengertian tahsin itu memperbaiki, ya, membaguskan. Tahsin tilawah berarti menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Mau tidak mau, ya, disadari atau tidak, kadang banyak orang yang tidak pernah belajar tajwid dan tahsin itu baca Qur'annya seenaknya. Yang panjang dipendekkan, yang pendek kemudian dipanjangkan. Nah, kadang seperti itu. Dengan tajwid inilah, dengan tahsin inilah, ya, kita diharapkan untuk bisa memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Pengertian tajwid secara kebahasaan membaguskan, membuat menjadi bagus, tapi secara istilah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Itu pengertian tajwid. Jadi kalau kita menyanyi dengan baca Al-Quran itu berbeda. Kalau kita menyanyi, ya tinggal dikeluarkan saja suara yang kemudian kita keluar tanpa terpikir harus di mana keluarnya. Tapi Al-Quran tidak bisa. Ada yang disebut dengan makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Misalkan huruf alif di mana, ba di mana, itu ada tempat khusus keluarnya. Nanti akan dikaji lebih dalam di bab tentang makhorijul huruf.
Jadi tidak sembarangan yang namanya Al-Quran, karena firman Allah ada rambu-rambu, ada aturan yang harus kita ikuti dan sekaligus kita praktekkan. Nah ini ya secara lebih jelasnya lagi, artinya memperindah sesuatu. Tajwid itu adalah sebuah ilmu tentang kaidah, makhraj dan sifatnya, serta tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuannya memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan mulut dari kesalahan membaca. Hukum belajar tajwid ya sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Jadi beda ya antara fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain nggak boleh diwakilkan, tapi kalau misalkan fardu kifayah maka ada perwakilan, maka tidak menjadi dosa kalau tidak dilakukan. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwidnya adalah fardu ain. Jadi belajarnya itu menuntut disiplin ilmunya fardu kifayah, tapi mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan memakai tajwid ketika kita sudah paham maka hukumnya fardu ain. Makanya pernah sering mungkin di benak kita sekalian, karena membaca Al-Quran harus pakai tajwid, jadi orang yang belum bisa membaca Al-Quran mending gak baca karena dosa. Tidak juga seperti itu ya, itu pola pikir yang salah. Artinya selama kita berusaha memperbaiki bacaan kita terus menerus, ada di mana-mana salah dan lain-lain, maka sebenarnya itu tidak masalah. Bahkan Rasul memberikan bonus ya, memberikan istilahnya lewat hadisnya ya, bahwa orang yang mahir baca Al-Quran kiromil baroroh, bersama malaikat yang begitu sangat mulia. Orang-orang yang mahir baca Quran ya, dekat dengan Quran, itu bersama para malaikat yang mulia. Tapi ya ketika ada orang yang kemudian membaca secara ya tak terbata-bata, maka sebenarnya Allah berikan ajroni, pahalanya itu dua kali lipat ya. Satu pahala membacanya, yang kedua pahala kesulitan membacanya. Jadi nggak usah khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang belum paham ilmu tajwid, jangan pernah berpikir bahwa membaca Al-Quran ya berdosa kalau misalkan tidak punya tajwid. Itu bagi orang yang kemudian sudah bisa tapi kemudian tidak dipraktekkan, itu yang dosa. Tapi karena ketidaktahuan tapi kita terus berusaha, itu tidak masalah. Sayyid Al-Jazari ya, pakar ilmu tajwid dan qiraat, dalam saja mengatakan ya yang tadi saya sampaikan, baca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa yang baca Al-Quran tanpa pakai tajwid hukumnya dosa, karena sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya. Ini dalilnya, warattilil Qur'ana tartila ya, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil ya, atau dengan tajwid. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, khususnya kepada umatnya sekarang ya, supaya diperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya dan kemudian memakai tajwid itu ya untuk dalilnya. Ada juga ya dalil hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Itu ya. Jadi kenapa Al-Quran harus dibaca? Karena dengan kita baca maka itu akan menjadi penolong kita nanti di hari akhir. Jangan sampai Quran yang kemudian fungsinya sudah jelas, tujuan di adanya Al-Quran itu sudah jelas, tapi malah kita umat muslim malah jauh dengan Al-Quran. Ijma, telah sepakat para ulama sepanjang zaman, sejak dari zaman Rasul sampai dengan sekarang, menyatakan bahwa Al-Quran secara bertajwid adalah suatu yang fardu dan wajib. Pengarang kitab Nihayah menyatakan, sungguhnya telah ijma semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang. Tiada seorang pun yang mempertikaikan kewajiban ini. Nah ini ya sebagai dalil ijma para ulama yang menyatakan bahwa tajwid ini begitu sangat penting. Dasar-dasar tahsin, nah ini yang paling banyak ditemukan, yaitu kesalahan umum ya. Lahan. Yang pertama, tidak konsisten dalam baca tanda-tanda panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya harusnya panjang malah dipendekkan, yang pendek malah dipanjangkan. Tidak konsisten. Yang kedua, seimbang dalam membaca gunnah. Gunnah itu gak boleh kita baca langsung, misalkan inna a'toina, tapi ditahan dulu inna. Nah, jadi itu tidak konsisten. Kebanyakan kesalahannya ada di sana.
pengucapan vokal yang tidak sempurna.